Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Proses rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah daerah ricuh. Saksi partai meminta penghitungan suara ulang. Cekcok hingga nyaris baku hantam terjadi saat rekapitulasi suara DPRD Kota Bekasi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah saksi partai menduga terjadi penggelembungan suara karena ketidaksesuaian antara data perolehan suara yang dipegang saksi dengan perolehan suara hasil pleno. Saksi partai meminta kotak suara dibuka kembali. Yang kedua, salahnya tidak sedikit, salahnya banyak sekali. Di Gianyar, Bali, rapat rekapitulasi suara pemilu ramai interupsi saksi partai. Sama dengan di Bekasi, ada perbedaan data antara yang ditampilkan di pleno dengan bukti yang mereka pegang. Yang mencolok data di PPK Kecamatan Tampak Siring. Apakah pada saat input data kemarin di PPK, biasanya saya lihat karena saya dikawati berdampingan dengan PPK, kalau itu tidak sinkron, tidak depan akan merah dia. Kok ini bisa? Kok ini bisa masuk? Itu merah dia. Kalau tidak sinkron, DPT-nya ada apa itu pasti merah dia. Kok ini bisa masuk? Bagaimana cara kerjanya? Keriuhan saat rekapitulasi suara tak cuma terjadi di dalam ruangan pleno, tapi juga di luar ruangan. Mahasiswa menggeruduk lokasi rekapitulasi suara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Masa menuntut penghitungan suara ulang di sejumlah TPS karena diduga ada kecurangan di Kecamatan Bulo dan Kecamatan Matanga. Beberapa TPS yang ada di kecamatan ini dilakukan penghitungan suara ulang. Mekanisme penghitungan suara ulang di tingkat tidak bisa katakan kecurangan, karena ada mekanisme tersendiri. Undang-undang jelas menyatakan bahwa penghitungan suara ulang itu dan dapat dilakukan sampai di tingkat kecamatan. Kericuhan saat rekapitulasi suara seperti ini terjadi lantaran dugaan kecurangan yang disuarakan sejumlah pihak di pemilihan presiden dan legislatif terjadi di banyak tempat. Oke, sudah saya bacakan PKPU-nya kan? Ya, silakan Pak. Kalau diamankan, bahasa diamankan itu nggak saya terima. Iya, mohon maaf. Ya, silakan diselesaikan di. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak juga selaku KPU di sini adalah untuk menegakkan aturan dan untuk menetapkan masa depan bangsa dan negara di mana. Oke, cukup sudah jelas. Tadi saya sampaikan bahwa silakan teman-teman Partai Demokrat untuk rundingkan dulu di luar, diskusikan. Pimpinan masuk, pimpinan sidang masuk sedikit. Gak boleh skor lagi lah, capek kita ini. Iya, artinya maksud saya lihatkan dulu internal. Pimpinan sidang. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Masuk pimpinan sidang. Kalau di PKPU tadi itu ada silakan bawa keluar karena yang tertulis DPC. Silakan Bapak Kepolisian. Silakan Bapak Kepolisian, kami minta untuk dikeluarkan karena ini mengganggu jalannya sidang. Saya akan masuk lagi dengan mandat DPD, Bos. Sebentar saya ingin saran sekali sana. Sudah.
Ya, ini kan berkaitan sama yang tadi sepakati. Mungkin saya sebenarnya dari wakil dari Golkar berharap ada perbaikan dari Bawaslu sendiri untuk merubah apa yang jadi sepakatan tadi. Saran-saran perbaikan lah dari KPU karena mengingat waktu ini sampai tanggal 5. Maksud saya dengan tanggal 5 ini misalnya kita lebih dari jam 12 bisa terjadi kan harus kembali ke Mataram untuk diklaimkan. Apakah bisa semua tidak rugi itu yang bisa dipertimbangkan? Begini, ya sudah mengingat waktu, mengingat ini kan banyak dari sana. Tadi saya bilang sana. Jadi sudahlah. Ini saya sudah ikuti semua. Tolong ambil mic-nya. Jadi saya mau menjelaskan satu, mengembalikan PPK Peraya saya sudah kembalikan. Yang kedua semua saksi besok siap kita lanjutkan. Kalau ada yang belum di kecamatan saya akan cari di sini. Itu yang kedua. Dan ketiga jam 9.00. Jadi selanjutnya kita bahas kecamatan mana aja yang lebih dulu. Saya sudah tawarkan, dengarkan dulu saya selesaikan ini baru Anda masuk. Anda ini terlalu. Izin Pak. Saya sudah sampaikan dan saya selesaikan bacakan ini. Silahkan kalau ada usulan. Saya belum selesaikan baca, Bapak ini minta interupsi terus. Pimpinan ada tidak mengeluarkan di forum. Kenapa harus bilang saya tinggal di bebas saja. Forum kita mulai dari sekarang mana? Jadi simpel saja menurut saya Pak Pimpinan izin. Tadi saya kan menyampaikan, saya akan bacakan kalau ada usulan. Ini saya bacakan dulu. Tapi Anda kan tidak mau dengar kita. Jadi saksi itu punya mandat terkait. Tidak, saya tidak salahkan. Saya suruh hadir dan saksikan. Bukan spesial mengingatkan. Jadi situasinya sudah jam 3 masih molor, janjinya kita masuk jam 2 atau jam 14. Saksi Partai PAS dan saksi Partai Golkar diusir keluar oleh pihak keamanan lantaran tidak menerima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Setelah bersih tegang dan terjadi argumen panjang antara Komisioner Komisi Independen Pemilihan dengan saksi Partai Adil Sejahtera atau PAS dan saksi Partai Demokrat, keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran para saksi meminta supaya hasil DA1 yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung di tengah rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan supaya para saksi yang tidak terima dengan data dari KIP untuk mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Jadi kita sudah menjalankan pleno di tingkat kabupaten. Alhamdulillah dah 4 hari perjalanan. Kebetulan tadi kena rekapan ke Kecamatan Kantor Perlak. Di Kecamatan Kantor Perlak itu kita ada dapat penemuan, artinya tidak sesuai dengan DA1. Dan hasilnya tadi dari C1 jumlah suara terasa dalam salah satu partai itu 700, tapi di DA1 yang dilahirkan oleh kecamatan sehingga jadi 1200 sekian. Artinya waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau diperbaiki. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep ya. Sehingga walaupun kita lawan, kita nggak akan mampu karena hal ini sudah dikonsep dari A sampai Z sudah dikonsep. Sehingga kenapa kita juga adu argumen tadi dikarenakan kita perlu diviralkan oleh seluruh media yang ada di Aceh Timur.
seluruh LSM yang ada di Aceh Timur perlu diviralkan. Kalau nggak ini diviralkan, ini jadi zalim untuk masyarakat Aceh Timur. Artinya ini benar-benar dizalimi. Hal senada juga diucapkan oleh Rahmayudin, saksi dari Partai PAS. Ia sangat menyesali proses demokrasi di Aceh Timur. Langsung dalam pesan singkat ataupun harapan kamu Partai PAS, pun merasa sedih karena barunya pun hari ini saya baru pertama kali masih berkecimpung dalam perpolitikan. Tapi kami merasa perpolitikan ini semuanya tidak normal. Artinya semua itu sudah ada pola, semua itu sudah ada sebuah seperti film. Dan sudah jelas siapa pemenangnya, siapa yang akan menjadi hero dalam film itu. Namun harapan kami, sebenarnya sanggahan itu sudah kami lakukan di kecamatan. Dan kita tahu juga instruksi dari Bawaslu untuk menyelesaikan masalah di kecamatan itu di tingkat kabupaten. Ini adalah harapan besar kami bahwasanya KPU ataupun Kim Aceh Timur benar-benar kooperatif, benar-benar memperhatikan bagaimana pemilu yang sehat, pemilu yang jujur, dan pemilu yang adil, yang sebagaimana diharapkan juga oleh teman kita Okta Rangga, juga bahagian daripada caleg DPRA. Kita sangat menginginkan tokoh-tokoh ke depan itu adalah tokoh-tokoh yang terpilih, adalah tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki haknya yang dipilih oleh masyarakat secara jujur dan adil. Jadi harapan kami, selesaikanlah masalah ini untuk tingkat kabupaten, karena ini masalah kita, dan wajah cermin bahwasanya Kim Aceh Timur itu benar-benar netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Itu harapan kami, dan semoga ini menjadi pelajaran penting untuk pemilu kita. Dan apapun jika hari ini Ketua Komisioner Independen Pemilihan Yusri mengatakan masalah tersebut sudah diselesaikan dan jika saksi keberatan silahkan tempuh jalur hukum. Jadi tidak ada persoalan, Pak ya? Ada kalau memang ada masalah hasil verifikasi dan Banwas kan ada ranah. Namun kericuhan tersebut tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Romi Syaputra melaporkan untuk Puja TV Aceh. Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berlangsung ricuh Senin siang. Hal itu dipicu sejumlah saksi calon legislator yang meminta panitia membuka ulang kotak suara di TPS 4 dan 6 Pengadang. Saksi menduga ada kecurangan dan penggelembungan suara di 2 TPS tersebut. Karena kesal permintaannya tidak dipenuhi, saksi kemudian adu mulut dengan panitia. Saksi juga meminta rapat pleno dihentikan hingga ada klarifikasi dari KPU. Ini kan kami mengacu di Pengadang. Jadi di TPS 4 di Pengadang itu ketika dibuka kertas suara itu dibuka, yang tadinya di hasil itu cuma 1 suara menjadi 7 suara. Kemudian yang di tempat lain juga, paslon lain juga, dia suaranya sampai 172 kalau tidak salah, itu kemudian ya 37. Ya, kemudian itu juga berkurang dia. Setelah dibuka jadi berkurang. Suara siapa itu, Bang? Suara salah satu paslon. KPU menegaskan kotak suara tidak bisa dibuka tanpa rekomendasi KPU dan Bawaslu. Untuk sementara khusus TPS Pengadang kami pending, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, begitu juga kami akan koordinasi dengan teman-teman komisioner KPU bagaimana mencari solusi ini. Jadi makanya tadi kami minta untuk dipending khusus Pengadang, tapi desa-desa lain harus tetap lanjut. Dipending sampai kapan, Pak? Nanti kan kami koordinasi, bisa saja hari ini, bisa saja antar malam, bisa saja besok pagi sudah lanjut. Yang jelas di desa-desa lain tetap lanjut pleno. Oke. Agar kericuhan tidak berkelanjutan, rapat pleno rekapitulasi suara Kecamatan Praia Tengah dihentikan sementara hingga ada arahan dari pihak terkait.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tapi aturan salah. Perubahan yang kita usir. Seolah-olah tidak menghargai orang bicara. Maka pada kesempatan ini sekali lagi saya berharap untuk pimpinan harus paham tentang aturan ini. Sidang pleno rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 di tingkat PPK Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango berlangsung ricuh. Bahkan beberapa pihak yang terlibat sempat saling pukul karena terpancing emosi. Kenapa mereka di sini? Harusnya steril. Kotak suara pembukaan itu dari dari tidak ada berarti tidak sah itu. Ini aturan apa ini? Jangan dulu. Tidak baik, jangan banyak mulut. Ketegangan antara petugas PPK dan para saksi partai politik yang hadir dalam sidang pleno terjadi akibat perselisihan diduga adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran teknis yang dilakukan oleh petugas PPK sebelum melakukan sidang pleno. Sampai saya masuk pada persoalan pertanyaan, kok beraninya sampai mau mengeluarkan C1? Setahu saya tidak ada aktivitas dari KPPS ke PPS langsung ke PPK, itu tidak ada aktivitas sama sekali. Nah ini ada kenapa ada bunyian C1 sudah dalam posisi diganti-ganti. Karena itu menurut saksi, ada beberapa saksi, itu ada yang diganti. 3 mengendalikan laptop, 3 orang yang membacakan. Semalam itu sekira pukul berapa, Pak? Sekitar jam-jam 2. Jam-jam 2 malam. Begitu saksi datang, maka tiba-tiba katanya lampu mati. Lampu mati, mereka sudah dalam keadaan posisi kocar-kacir. Sementara itu, Ketua PPK Tilongkabila membantah tudingan dan isu yang mengatakan bahwa PPK melakukan kecurangan atau pelanggaran. Ovenly Utomo Silangan menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan tahapan dan kegiatan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan. Di semalam itu kita melaksanakan persiapan untuk pleno hari ini, yang dimana kita melakukan rapat koordinasi dengan PPS yang paling utama. Kemudian kita juga sama-sama dengan Pemascam, artinya kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi masalah di TPS yang paling utama, ya kan? Jadi intinya tidak ada perubahan. Kita hanya melakukan pemetaan saja. Begitu. Adapun isu C hasil atau C1 dilakukan perubahan itu tidak, ya, tidak ada perubahan. Meski suasana terus memanas, sidang pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK Tilongkabila tetap dilanjutkan. Beruntung, pihak kepolisian setempat langsung mengamankan kondisi dan suasana yang terus memanas. Kris Kamisma, Kompas TV, Bone Bolango. Saksi Partai PAS dan saksi Partai Golkar diusir keluar oleh pihak keamanan lantaran tidak menerima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Setelah bersitegang dan terjadi argumen panjang antara Komisioner Komisi Independen Pemilihan dengan saksi Partai Adil Sejahtera atau PAS dan saksi Partai Demokrat, keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran para saksi meminta supaya hasil DA1 yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung di tengah rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan supaya para saksi yang tidak terima dengan data dari KIP untuk mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Tidak, bukan demikian. Pimpinan, ini pleno kecamatan, kabupaten adalah untuk melihat hasil di kecamatan. Ketika hasil di kecamatan tidak sesuai dengan data-data yang ada, maka perlu perbaikan. Makanya kita protes di sini. Kalau cuma datang untuk mendengar apa yang dikerjakan, buat apa pleno? Dan aturan ini yang kita bicarakan. Nah. Ada data. Kita semua pegang di hasil tugas. Baik untuk
Enggak, yang kita bicarakan ini DPD, bukan kita bicarakan masalah DPRK, DPA. Ya, yang bawah rekomendasi bawah. Nah, oleh Panwas, misalnya ada kandidat saksi DPD misalnya Pak disampaikan ini Pak C1 ke tingkat TPS atau tingkat pleno juga tidak dipegang. Ada. Sebagaimana disampaikan. Maksudnya kita berlama-lama di sini yang lain muncul mah. Bukan demikian. Ini karena ada perbedaan data, makanya kita protes. Kita protes untuk pembenaran, untuk dilakukan perbaikan. Hino di kabupaten karena Hino berbeda dari hasil yang di kecamatan. Di kabupaten ada aturan. Ada. Oke, baik. Izin pimpinan sedikit. Saya ingin tanyakan ke Panwascam terkait proses rekapitulasi di kecamatan. Karena memang pelaksana itu BPK dan yang mengawasi itu Panwascam. Apakah saat Panwascam melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi sampai dengan adanya rekomendasi? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.